Subjektif itu apa? Ya cuma Anda saja yang punya problem. Dan orang itu pasti berusaha luar biasa. Dia tidak menyerah dengan kondisi fisiknya yang tidak sempurna. Dia usahanya pasti jauh lebih luar biasa dibandingkan usaha kita ya. Tapi semuanya dapat dilampaui dengan segala macam kecil atau teenager atau apa. Dan mereka punya problem dalam diri ini. Itu bukan hal mudah. Walau ya problemnya apa sih? Hidupnya kurang maju misalnya, menurut dia. Tapi itu bisa masalah besar kan? Atau matanya kurang, maaf ya, matanya kurang belok, atau kulitnya terlalu hitam gitu. Sifatnya sangat-sangat subjektif. Subjektif itu apa? Ya cuma Anda saja yang punya problem. Orang lain mungkin punya gambar fisik yang kadang-kadang menurut Anda sama, tapi mungkin dia problemnya lain. Jadi sifatnya pasti nggak bisa dibandingkan kepada berikutnya. Maka gambar fisik itu akan sangat mempengaruhi terbentuknya gambar diri seseorang. Big problem. Saya, bagaimana kalau kata saya Juli? Enggak mudah. Saya nggak pernah berani dulu berdiri di depan umum ngomong kayak begini, enggak pernah berani. Saya pasti kalau dulu ke depan masih menunduk matanya. Bukan karena apa? Saya takut kalau orang, maaf ya, saya praktekkan. Saya panggil ibu. Sebetulnya ibu tidak sengaja, ibu memalingkan wajahnya kepada yang lain. Oh dong. Kan nampaknya lucu ya, tapi itu sebetulnya gak problem dari ini nih gambar fisik. Ternyata saya bisa jadi ini, jadi itu. Itu semua sadarnya apa? Ya waktu ketemu dengan pastor, ketemu dengan orang yang konsen, ketemu sahabat lah kan. Nah, topik ini tidak mau membicarakan itu, tetapi artinya problem gambar diri negatif itu akan sangat mempengaruhi harga dirinya dan kepercayaan dirinya. Maka harus ini diselesaikan. Akibatnya apa kalau punya gambar diri fisik, gambar fisik yang negatif? Kurang percaya diri, minder dalam pergaulan, pendiam, menarik diri dan pemalu. Tadi sudah saya kasih contoh. Saya lulus kedua. Bukan soal maaf, penampakan muka lu. Muka. Tapi dengan begitu bahwa itu akan ini udah makan sapi. Juga di kepala saya itu mindsetnya yang berbeda. Sadari bahwa itu sifatnya subjektif. Subjektif itu apa? Cuman saya sama Tuhan yang tahu. Dan ini cuma masalah saya doang. Dan itu nggak ada hubungannya dengan orang lain. Setelah nanti Anda bergaul macam-macam, orang tuh nggak akan ada maaf ya. Orang tuh nggak akan ada begitu lu pendek, lu singkit, lu mancung hidupnya, lu pesek, lu apa nggak ada. Karena ini pedulikan apa bukan itu, melainkan kehadiranmu, kontribusimu, suaramu, pendapatmu, apapun. Mereka tidak peduli dengan fisik-fisik Anda. Yang problem itu kita. Maka sadari bahwa sifatnya sangat subjektif. Mari kita lihat di 1:16 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu tahu kisahnya sama Enggak. Mandiri itu kan ngomongnya, tapi Bapak Ibu tahu nggak apa yang secara faktual saya lakukan, secara nyata saya lakukan? Saya berdiri di depan cermin, maaf ya, naked telanjang. Terus habis itu saya bilang ke setiap bagian tubuh saya bahwa tangan kamu bagus loh, hebat dong. Kaki kamu bagus loh, hebat dong. Tubuh yang lain semuanya saya bilang mata luar biasa. Mudah, nggak mudah. Itu perlu waktu setiap hari saya lakukan. Akhirnya dulu saya belum kenal balon karismatik, belum kenal ini. Dulu saya belajar psikologi, baru saya sebenarnya di IMI, tapi waktu SMA saya baca psikologi banyak. Terus kemudian ketemu Romo tadi, saya didoakan macam-macam di konseling. Tapi proses-proses itu saya alami. Jadi ketika saya mendengar firman Tuhan, jawabannya Tuhan cuma sederhana sekali dan itu bagus. Jangan lihat apa yang nampak di depan mata, tapi lihat yang di dalam hati itu karakter. Dan itu ternyata betul dilihat oleh Tuhan. Sedikit nggak ada hubungannya sama pelajaran materi ini, tetapi mungkin atau saya ceritakan aja di apa ya, bergantung pada teman-teman saya. Jadi akibat kecelakaan itu saya sembuh sempurna, tidak cacat tidak gila, tetapi ada banyak hal yang ya karena kecelakaan itu kepala saya tertimpa pijen Nova dan saya mengalami luka pendarahan batang otak. Itu vital sekali bagi manusia. Ada banyak hal yang berkurang di diri saya. Saya nggak boleh nyetir mobil, saya nggak boleh naik motor. Ada banyak hal yang juga saya punya keterbatasan ini dan keterbatasan ini. Kalau saya nurutin kata dokter, saya nggak bisa kesini. Tapi ya bukan saya sombong, tapi ya saya menantang diri saya sendiri. Saya datang kesini sendiri sudah berapa kali lagi? Lebih dari sekali lagi. Ya, dulu saya ngajar Romi juga. Saya kira, betul Romi, saya emang kelihatan sekarang enggak kan? Udah seperti dulu lagi kan? Iya, itu kelihatan banget tuh. Itu kalau sekarang kan sudah enggak. Soal jadinya. Itu problemnya jadi Anda mau men-challenge diri Anda, mau menantang diri Anda enggak? Memang negatif, tapi masa kita mau berdiam diri saja kan enggak? Salah satu kondisi yang terberat yang saya harus terima, jadi vonis besar-besarnya udah lewat ya, hidup sempurna tidak jaga tidak gila. Saya bekerja di perusahaan IT, salah satu the biggest IT di Indonesia, dan itu modalnya otak. Maaf, bukan ngomong ya, modalnya kepintaran. Tapi berkat kecelakaan itu, saya dites kecerdasan lagi dan vonis dokter, vonis hasil tes kecerdasan mengatakan karena HRD saya udah kamu sekarang goblok lagi. Sedih. Hancur hati saya, hancur. Kenapa? Lihat hati Anda, lihat bagaimana Anda mau berjuang, mau berkontribusi. Tidak ada kata yang tidak mungkin. Di balik kecelakaan saya ada begitu banyak mujizat-mujizat kasih karunia Tuhan. Nomor satu, saya hidup sempurna, tidak cacat, tidak gila. Nomor dua, diberi perusahaan yang mau membiayai 100%. Bapak Ibu, untuk buat saya hidup kayak begitu nggak murah.
Nggak cuma butuh duit 100-200 juta itu emang itu kalau perusahaannya enggak sustainable kuat untuk terbang dari kan saya di Medan ya. Untuk terbang dari Medan sampai ke Jakarta memang mudah-mudahan itu perlu duit 2000 US, itu harus dibayar lebih murah. Itu kalau financingnya perusahaan nggak kuat 2000 US itu dia kecil, dan itu harus cash money, ada duit, harus ada duit kita itu dikasih atau ditransfer, itu kan itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. 2009 di Medan, di Luku Papa. Aduh, nanti berceritakan apa yang bisa Bapak Ibu perbaiki. Gambar fisik itu sifatnya subjektif. Penampilan fisik bukanlah segalanya, akan berubah seiring dengan perkembangan usia. Fokus pada kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Salah satu yang membuat saya bisa sistem itu karena roh saya berkobar-kobar dan selalu terkoneksi. Yang membuat tangan Tuhan bercurah begitu banyak keajaiban. Misalnya keajaiban, saya ditangani oleh salah satu dokter terhebat di dunia yang ada di Indonesia. Rumah sakitnya nggak jauh dari sini. Tapi itu nomor 2. Yang nomor 1 yang menangani saya kan dokter di Medan. Ternyata beliau adalah dokternya hebat di sini. Ini kalau saya sebutkan namanya, saya promo ya. Ini nggak ada. Boleh dong. Kalau saya sebutkan, kalau saya promoin ya. Saya ditangani oleh dokter Eka. Dokter Eka bilang ini bisa kok diperbaiki, dilanjutkan, dibereskan. Kalau bukan dokter lagi, dokter Eka juga menerima. Kan resikonya besar sekali untuk terima saya pada waktu itu. Maka relasi dan kesusahan seseorang tidak tergantung dari fisiknya semata. Contoh tadi baik fisik untuk kepribadian, bakat, talenta, kekuatan, dan kelemahan. Ada kekuatan tapi juga ada kelemahan. Maka kalau saya, karena saya sadar diri kalau saya punya kelemahan, biasanya kalau saya tahu ada kelemahan di bisa atau tidak itu ya jangan paksa saya untuk di situ. Apa? Baiknya apa? Tapi saya pasti akan menawarkan diri untuk hal yang bisa saya kuasai. Maka ya sudah, apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan harapkan, saya akan memberikan apa yang bagian terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Yohanes 43, Yesaya 43 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama karena ini bagus sekali. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau anakmu gugur, meninggal, tidak apa-apa. Tapi kalau anakmu lahir cacat, siapa yang dapat? Gara-gara hal itu, ibu saya berhenti melakukan usaha menggugurkan sesuatu. Kalau saya orang Jawa ya, senang begitu-begituan, nggak senang yang gubrak-gubrak gitu kan. Dan saya bilang, sejak kecil itu, ini nih yang saya mau ke gereja. Akhirnya setelah saya beli sepeda sendiri, saya bisa tahu rutenya gereja dan lain sebagainya, saya daftar ke gereja. Nanti kalau Anda tidak bisa angkat tangan, jangan takut. Tuhan turun tangan. Apa saja kemana-mana itu Tuhan tahu kita. Dan saya nggak perlu takut, saya nggak perlu cemas, saya nggak perlu apa yang bisa. Saya selalu dalam perlindungan Tuhan dan saya cintai Tuhan, saya yakin. Oke, berikutnya lagi, kalau bahkan sudah selesai. Berikutnya pertanyaan saya sih. Nah, refleksi. Pertanyaan sederhana. Apakah Anda puas dengan penampilan fisik Anda? Sumpah lo. Kan saya masih dipekerjakan sampai sekarang, walaupun menurut dokter saya sudah mengalami kemunduran
kecerdasan saya bekerja di satu perusahaan IT ya, itu kan nggak mudah buat mereka. Nanti kalau jutaan banyak lagi. Intinya itu semua karena siapa kan? Bapak Ibu, berkat pertama yang buat saya sebut itu berkatnya datang dari mana? Dari Bapak Uskup Sibolga. Ketika di Medan pada waktu itu, ketika saya mau diterbangkan ke Jakarta, Bapak Uskup Sibolga itu pas ada di Medan. Lalu saya nggak tahu siapa yang kenal beliau, dan kan beliau nggak kenal saya nggak kenal beliau. Tapi beliau ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Beliau berkenan datang ke pesawat saya dan berdoa khusus untuk saya. Dan kata teman-teman saya yang mendengarkan, salah satunya Ferdi sama Jeffrey, dia pasti kenal dua orang. Mereka bilang, saya belum pernah mendengar seorang uskup berdoa kayak begitu. Bagaimana doanya? Doanya seperti, maaf ya, seperti orang karismatik. Biasanya orang karismatik juga. Tapi mungkin agak aneh gitu bagi orang yang nggak pernah mendengar. Di dalam nama Yesus, ini kata Ferdi ya sama Kak Jerry. Ferdi sama Jerry itu dua orang yang pergi ke Medan, teman baik saya pergi ke Medan dan nolong saya. Di dalam nama Yesus, saya perintahkan. Disebutkan satu persatu. Secara pendengaran, secara penglihatan, secara gerak, semuanya dengan detail. Sembuh pulih sempurna seperti sedia kala. Dan setelah itu, difoto lagi, di CT scan kotak saya lagi, tiba-tiba darahnya hilang. Kan kalau dia di foto CT scan kotak saya itu isinya darah semua, tiba-tiba itu darahnya bersih, tidak ada satu jejak, satu tetes pun tidak ada. Sampai-sampai dokternya bingung, kalian doa apa? Pasien ini luar biasa sekali. Di rumah sakit itu menerima pasien kayak saya itu gak cuma satu, banyak. Jadi mereka tuh tahu betapa seriusnya problem saya, dan ini gak mungkin, gak bisa dioperasi, gak bisa dibedah, gak bisa diapa-apain. Ya tinggal tunggu waktu saja, dan biasanya lewat. Kalaupun gak lewat, ya hidupnya tidak sempurna. Maaf ya, kasus gagal otak itu kan sekarang dengan tren guru gondrong. Itu tuh kalau hidup saya dinamakan kayak dia. Padahal, maaf ya, saya sombong juga, kasusnya dia itu jauh di bawah saya, kecil kasusnya dia itu. Walaupun berat ya, karena banyak waktu juga. Tapi sebetulnya kasus saya berkali-kali lipat lebih berat daripada dia. Kalau dia difotosintesis otak saya, beberapa teman yang dokter, teman-temanmu yang dokter itu datang ke rumah karena kamu seangkatan sama Diana ya? Suaminya, istrinya Ali. Oh, di bawah sih. Nah, itu sampai datang ke rumah, dia tuh kan nggak percaya dia dokter. Kasih masuk ke dia, lalu saya kasih foto semua sintetiskan otak saya. Kok bisa begini mas? Ini nggak mungkin bisa kayak begini. Nah, kan saya nggak ngerti ya, nggak mungkin kayak gimana. Tapi secara teori kedokteran itu ya. Udah, luar biasa. Bahwa itu jangan pernah menyerah. Tidak ada yang bisa menghentikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, nah ini kalau cerita lagi ya. Kan gara-gara kecelakaan itu saya dianggap bodoh. IQ saya itu luar biasa. Lalu sama manajemen yang baru, ya perusahaan kan ngeluarin duit untuk saya kan tidak sedikit ya. Kok sekarang jadi bodoh sih ya, ngapain di sini? Sudah keluar kok tanda tangan. Sudah ya, Pak Kodrat, kita berhentikan. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya sudah tanda surat, beliau juga sudah tanda surat. Terus dikasih waktu kurang dari sebulan. Surat ini kemudian dibawa ke BOD sama orang ini. Bapak tahu apa jawabannya BOD? BOD itu kumpulan direktur. Disebutkan namanya, kamu gak boleh berbuat begitu sama Kodrat. Kita sudah berjanji sama keluarga Kodrat, tidak akan terjadi yang buruk sama dia. Kita semua sudah berjanji. Maka surat itu dicabut, dicoret, segera jadi WA.
Maka sekarang saya tetap bekerja di kantor itu.